Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ameliana Susanto dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk berpartisipasi pada acara besar ini. Dan saya mendapat tugas untuk sharing mengenai Advanced Echocardiography in Heart Failure Beyond Diagnosis. Ini suatu judul yang sebetulnya cukup challenging buat saya ya. Saya tidak ada financial interest. Saya akan mulai dari gagal jantung. Definisi gagal jantung adalah suatu kondisi klinis yang kronik dan progresif, di mana jantung tidak mampu bersirkulasi optimal untuk memenuhi kebutuhan tubuh untuk melakukan metabolisme. Dan gagal jantung itu merupakan kondisi klinis akibat berbagai penyakit jantung yang jadi penyebab dasarnya. Natural history dari gagal jantung ini, kalau kita lihat dari gambar di slide ini, terdiri dari 4 stage, mulai dari kondisi di mana tidak ada gangguan struktural sampai kemudian ada gangguan struktural tanpa adanya gejala, kemudian stage berikut mulai timbul gejala dan akhirnya sampai stage akhir atau stage D merupakan end stage dan di sini memerlukan treatment yang lebih specialized. Dan di mana letak ekokardiografi berperan dalam stage ini? Ekokardiografi berperan dalam setiap stage dari gagal jantung ini, dari natural history gagal jantung ini. Ini adalah ringkasan dari peran ekokardiografi pada heart failure, yaitu ekokardiografi dapat melakukan deteksi dini dan stratifikasi resiko akan timbulnya heart failure di kemudian hari. Kemudian ekokardiografi tentu saja dapat mendiagnosis heart failure, menentukan tipe dan klasifikasinya. Selanjutnya ekokardiografi juga bisa membantu untuk tata laksana, strategi tata laksana heart failure, baik pharmacological maupun interventional. Dan akhirnya ekokardiografi bisa mempredik adanya prognosis yang buruk pada suatu kondisi penyakit kardiovaskuler. Ini adalah point of discussion-nya. Jadi pada advanced echocardiography saya akan membicarakan mengenai speckle tracking echocardiography dan 3D echocardiography, kemudian perannya terhadap early detection, risk detection, atau guiding treatment, dan memprediksi prognosis selanjutnya. Saya akan mulai dari speckle tracking echocardiography pada heart failure. Speckle tracking ekokardiografi sebetulnya sudah cukup lama dikenal, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, tapi penggunaannya dalam klinis tidak berkembang terlalu pesat. Baru akhir-akhir ini dengan adanya perkembangan teknologi mungkin dan banyak penyempurnaan yang dilakukan, mulai banyak digunakan speckle tracking ekokardiografi, terutama mulai banyak diteliti dan akhirnya mulai digunakan untuk kepentingan klinis. Pada prinsipnya, speckle tracking ekokardiografi ini menggunakan pola speckle myokard yang merupakan titik-titik grayscale dari 2D image yang dianalogikan seperti sidik jari pada kita. Sehingga berbeda dengan Doppler, speckle tracking ekokardiografi ini angle independent. Dan perubahan pola pada cardiac cycle digunakan untuk menilai fungsi myokard tersebut, seperti terlihat pada gambar frame 1 dan frame 5. Cardiac mechanics adalah bagaimana suatu jantung berkontraksi. Karena bentuk dan arah serabut jantung yang berbentuk helicoidal dan unik, maka pada dasarnya jantung bila berkontraksi itu seperti gerakan memeras handuk. Jadi ada beberapa komponen kontraksi jantung, yaitu komponen longitudinal, yang kita lihat dari 4-chamber view di sini, gambar paling kiri, atau kontraksi radial dan sirkumferensial yang bisa kita lihat dari short axis view di sini. Ketiga komponen dari kontraksi ini, atau kita sebut cardiac mechanic, ini bisa diukur oleh speckle tracking ekokardiografi melalui beberapa parameter. Dan parameter antara lain adalah strain atau strain rate dan bisa dilihat pada ketiga komponen tersebut. Jadi bisa kita lihat
longitudinal strain, radial strain, circumferential strain, begitu juga dengan strain rate. Salah satu parameter yang paling umum adalah strain. Strain adalah perubahan panjang miokard saat berkontraksi dibandingkan awal. Jadi pada saat sistolik misalnya, awalnya adalah relaksasi dan setelah berkontraksi adalah panjang pada saat end sistolik. Dan nilai strain akan negatif bila saat berkontraksi miokard tersebut memendek. Misalnya pada longitudinal strain atau circumferential strain, dan nilainya akan positif bila pada akhir sistolik miokardial fibernya memanjang atau menebal seperti yang kita lihat pada radial strain. Ini adalah gambar dari longitudinal strain. Dua gambar yang di atas adalah gambar longitudinal strain, yang sebelah kiri adalah pada 4-chamber view, yang sebelah kanan adalah pada complete 4-chamber view, 2-chamber view, dan 3-chamber view. Dan kemudian di total, atau kita sebut dengan global longitudinal strain, dan kita bisa melihat angka-angka tersebut dalam grafik, seperti gambar yang di bawahnya. Pada grafik di sini atau pada bull's eyes, yaitu gambar seperti target panah di situ. Ada 17 segmen, dan segmen ini mewakili tiap-tiap segmen yang ada di ventricle kiri. Juga pada grafik-grafik yang warna-warni ini juga merupakan wakil dari tiap-tiap segmen tersebut. Global longitudinal strain adalah rata nilai strain dari setiap segmen miokard. Dan strain rate adalah salah satu parameter lain yang merupakan perubahan strain per satu satuan waktu. Peran klinis global longitudinal strain digunakan untuk menilai adanya disfungsi subclinical dari left ventricle. Ada banyak penelitian yang melaporkan bahwa penurunan strain sering terjadi sebelum ejection fraction menurun pada berbagai macam kondisi gangguan kardiovaskuler. Nah, ini adalah expert konsensus untuk multimodality imaging pada pasien-pasien dengan kanker terapi. Di sini kita bisa lihat bahwa global longitudinal strain digunakan untuk mendeteksi adanya subclinical left ventricle dysfunction pada pasien-pasien kanker yang mendapat kemoterapi. Dan dikatakan bahwa dengan adanya penurunan relatif 15%, ini kita bisa memperkirakan kemungkinan adanya timbul subclinical left ventricle dysfunction. Dan penggunaan GLS pada cancer therapeutic related cardiac dysfunction ini sudah banyak dikenal dan banyak digunakan pada praktek klinik sehari-hari. Selain sebagai parameter untuk mendeteksi adanya gangguan subklinis left ventricle, GLS juga banyak digunakan untuk memprediksi outcome. Ini adalah salah satu contoh studi pada pasien gagal jantung dengan follow-up sekitar 400 hari. Dilihat outcome-nya adalah heart failure hospitalization dan cardiovascular death. Ternyata GLS ini merupakan prediktor yang penting terhadap outcome tersebut, baik pada pasien dengan HFpEF maupun HFrEF. Kita bisa lihat dari grafiknya di sini bahwa GLS yang kurang dari 10,5% itu terkait dengan event-free survival pada pasien heart failure secara keseluruhan, sedangkan pada pasien dengan preserve ejection fraction, heart failure dengan preserve ejection fraction, GLS dengan cut-off point minus 15%, ini terkait dengan event-free survival. Kalau tadi kita berbicara mengenai global longitudinal strain, pada studi ini mereka melaporkan peran dari segmental longitudinal strain untuk mempredik suatu kondisi kemungkinan timbulnya ventricle tachyarrhythmia pada pasien-pasien dengan HFrEF. Nah, di sini adalah sub-study dari MADID CRT trial dengan pasien lebih dari 1.000. Di sini dikatakan bahwa gangguan dari inferior strain atau segmental strain, dalam hal ini inferior wall, merupakan marker
untuk mengidentifikasi pasien dengan high risk untuk timbulnya VTVF dan adanya inferior strain tersebut mempunyai incremental value terhadap prediktor yang merupakan tambahan dari prediktor model awal yang merupakan karakteristik pasien, kemudian ejection fraction dan LAVI. GLS juga dilaporkan mempunyai nilai prognosis pada pasien pengguna CRT dengan narrow QRS complex. Dan GLS yang ini adalah bagian dari echo CRT trial. Kita bisa lihat bahwa nilai GLS yang rendah berhubungan dengan outcome yang buruk. Outcome di sini adalah all-cause mortality dengan heart failure hospitalization. Dan lebih lanjut, ditemukan bahwa ternyata pada pasien-pasien yang mempunyai GLS yang sangat rendah, yaitu di bawah 6,2%, CRT yang on atau penggunaan CRT mempunyai detrimental effect terhadap outcome. Kita bisa lihat dari grafik ini, yang merah ini adalah GLS kurang dari 6,2% dengan CRT yang on, dan kita lihat bahwa pada grafik ini pasien mempunyai event yang lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien yang lain. GLS juga mempunyai peran pada pasien katup. Di sini adalah suatu meta-analisis yang mengikut sertakan lebih dari 1.000 asimptomatik pasien dengan aortic stenosis dengan ejection fraction lebih dari 50%. Dan kita mendapatkan bahwa GLS yang kurang dari 14,7% merupakan independent prediktor terhadap timbulnya all-cause mortality. Dari kurva Kaplan-Meier, ini kurva A, kita bisa lihat bahwa fenomena tersebut bisa terlihat pada pasien-pasien dengan ejection fraction lebih dari 50%, maupun pada pasien-pasien yang ejection fraction-nya lebih baik lagi, yaitu lebih dari 60%. Kemudian di sebelah kanan kita bisa lihat forest plot, menunjukkan bahwa semua studi di sini menunjukkan bahwa GLS yang lebih rendah berhubungan dengan resiko all-cause death. Dan secara total kita bisa lihat bahwa all-cause death itu akan 2,5 kali lebih tinggi pada pasien-pasien dengan GLS yang rendah di sini, dengan hazard rasio sekitar 2,6. Ini adalah penelitian yang menarik karena sangat relevan dengan kondisi sekarang ini. Kita bisa melihat bahwa right ventricle longitudinal strain mempunyai prognostic value pada pasien-pasien COVID-19. Telah kita ketahui banyak laporan tentang kaitan antara COVID dengan kondisi jantung dan dalam hal ini dengan right ventricle function. Nah, studi ini melaporkan bahwa right ventricle longitudinal strain merupakan prediktor yang baik untuk memprediksi higher mortality atau angka kematian yang lebih tinggi pada pasien COVID. Dan ternyata longitudinal strain ini mempunyai kemampuan untuk mempredik yang lebih baik dibandingkan penilaian right ventricle function dengan TAPSE maupun fractional area shortening. Dan cut-off point yang didapat pada penelitian ini adalah 23%. Rotation, twist, dan torsion merupakan parameter penilaian dari kardiak mekanik yang juga didapat dari teknik speckle tracking ekokardiografi. Rotasi adalah gerakan dari seluruh left ventricle terhadap sumbu panjangnya. Kalau kita ingat bahwa kontraksi left ventricle itu seperti kita memeras handuk, maka terdapat perbedaan arah rotasi antara basal left ventricle, di mana pada waktu sistolik dia bergerak clockwise, dengan apex left ventricle, pada sistolik dia bergerak anti-clockwise. Akibatnya secara keseluruhan, gerakan left ventricle ini akan terpelintir atau juga disebut twisting. Besarnya twisting tersebut terkait dengan besarnya fungsi ventricle intrinsik dari left ventricle. Sedangkan torsion adalah twist per satu satuan panjang sumbu jantung. Sebenarnya aplikasi klinis dari parameter-parameter ini belum terlalu banyak dan belum terlalu robust,
Masih banyak penelitian yang perlu dilakukan untuk menilai atau melihat parameter ini dalam nilai klinisnya. Tapi banyak penelitian juga sudah mulai pelan-pelan memperkenalkan peran dari torsion mekanik ini seperti yang kita lihat pada studi ini. Contoh studi ini, studi menarik, ini juga dilakukan pada pasien dengan dilated cardiomyopathy dengan mitral regurgitasi. Di sini diperlihatkan bahwa pada pasien dengan DCM, torsion itu lebih terpengaruh pada pasien-pasien dengan severe mitral regurgitation. Dan kita bisa dilaporkan pada studi ini juga dilaporkan bahwa endocardial basal rotation dan endocardial torsion dan circumferential mid wall itu bisa digunakan sebagai indikator terhadap kerusakan struktur dari dinding left ventricle. Ini penelitian belum terlalu besar, tapi sudah mulai ada penelitian yang melihat torsion mekanik. Kalau tadi kita berbicara mengenai speckle tracking ekokardiografi dari 2 dimensi eko, tapi 3 dimensi speckle tracking ekokardiografi juga merupakan suatu pemeriksaan yang advance di sini dan mempunyai banyak keuntungan dibandingkan 2 dimensi speckle tracking ekokardiografi. Mengingat bahwa cardiac mechanics akan lebih fisiologis karena pada dasarnya miokard model 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Dan potongan miokard yang dinilai akan berbentuk seperti dadu di sini. Dan komponen kontraksi yang akan dinilai selain longitudinal strain, circumferential strain, dan radial strain, satu lagi komponen keempat adalah endocardial area strain, yang merupakan kombinasi dari longitudinal dan circumferential strain. Nah, memang 3 dimensi speckle tracking echo ini mempunyai kelemahan, yaitu memerlukan echo window yang sangat baik, dan tentu saja karena dia 3 dimensi, temporal resolution-nya lebih rendah daripada 2 dimensi ST. Studi ini melaporkan pada pasien dengan mitral regurgitasi, kita bisa lihat bahwa 2 dimensi left ventricle global longitudinal strain bisa identifikasi maladaptasi akibat perubahan preload pasca mitral valve repair yang ditandai dengan penurunan left ventricle ejection fraction pasca mitral valve repair. Jadi seperti kita ketahui bahwa pasca repair dari mitral valve biasanya ejection fraction suka turun dan itu bisa dipredik dengan penggunaan GLS 2D strain. Nah, sedangkan pada penelitian lain memperlihatkan bahwa pada pasien-pasien dengan mitral regurgitasi dengan reserve ejection fraction, 3D area strain itu merupakan independent prediktor terhadap timbulnya gejala awal atau left ventricle dysfunction. Jadi sekali lagi selain miokard, strain bisa juga digunakan untuk kelainan katup. Nah, ini adalah suatu hal yang baru, myocardial work. Myocardial work ini merupakan parameter yang relatif baru dan merupakan terjemahan dari pressure volume loop untuk menilai left ventricle stroke work yang biasanya kita periksa secara invasif. Kita kenali kurva ini dari pelajaran fisiologi awal sekali waktu kita mulai mengenal kardiovaskular fisiologi. Dan pressure volume loop tersebut kemudian dikorelasikan menjadi pemeriksaan invasif yang kita sebut sebagai pressure strain loop. Dan pressure strain loop ini bisa menilai myocardial work, dan myocardial work ini dianggap sebagai parameter yang less load dependent dibandingkan ejection fraction dan dibandingkan dengan longitudinal strain. Apa yang diperiksa di sini? Metode ekokardiografi yang digunakan adalah longitudinal strain dengan speckle tracking ekokardiografi dan systolic blood pressure perifer yang kemudian diintegrasikan oleh suatu software spesifik. Seperti gambar di bawah ini. Dan parameter yang diperiksa, ada beberapa parameter dengan istilah global constructive atau GCW,
Global Waste Work atau GWW, Global Work Index atau GWI, dan Global Work Efficiency atau GWE. Dan semua ini kita dapatkan secara software dari alat tersebut. Ini adalah contoh bagaimana myocardial work didapatkan. Ini adalah hasilnya. Kita melihat kurva seperti pressure volume loop tadi, tapi ini kita sebut sebagai pressure strain loop. Ada suatu studi yang menarik yang menilai healthy individual, yaitu pada stage A atau stage B dari heart failure, dan dikatakan bahwa myocardial work itu berkaitan dengan penambahan usia, tapi tidak berkaitan dengan seks dan body mass index. Ada suatu studi yang menunjukkan perbedaan antara kurva left ventricle pressure strain loop pada berbagai kondisi jantung normal. Ini adalah gambar perbedaan pressure strain loop pada kontrol, pada hipertensi grade 1, hipertensi grade 2, kardiomiopati yang non-iskemik dengan kardiopati yang iskemik. Ini cukup unik bahwa kita bisa melihat perbedaan gambaran tipe dan area di dalam kurva ini. Area itu disebut sebagai Global Work Index untuk kita lebih mengerti bagaimana hubungan antara left ventricle remodeling dengan peningkatan wall stress pada berbagai macam kondisi kardiovaskuler. Nah, ini adalah suatu pemeriksaan advance lainnya. Terus terang saya tidak berpengalaman untuk melakukan pemeriksaan ini, belum ada di tempat kami. Jadi saya hanya mempresentasikan apa yang kebetulan sudah saya baca. Di sini adalah kita sebut intracardiac flow analysis. Ini adalah suatu teknik ekokardiografi yang advance dan sebetulnya masih banyak dilakukan penelitian di laboratorium untuk pengembangan lebih lanjutnya dalam aplikasi klinis. Pada prinsipnya intracardiac flow analysis ini menilai suatu vortex. Vortex ini merupakan aliran cairan fluid flow yang berbentuk sirkuler dan berbentuk pusaran. Ya, jadi dengan bentuk khas dan berubah-berubah di tiap area dari chamber jantung, baik left ventricle maupun right ventricle, selama cardiac cycle. Jadi pada waktu systolic, isovolumetric contraction, diastolic, isovolumetric relaxation, dan lain-lain akan terjadi perubahan-perubahan, di mana perubahan tersebut akan bisa diidentifikasikan dengan berbagai macam kondisi kelainan kardiovaskuler. Dan formasi vortex ini dipengaruhi oleh interaksi antara geometri, left ventricle chamber, morfologi mitral valve apparatus, dan sistem konduksi elektrikal yang ada di jantung, sehingga akhirnya membuat kontraksi yang spesifik. Jadi ada kelainan dalam satu komponen tersebut akan merubah bentuk vortexnya. Seperti di sini kita bisa lihat nih vortex normal pada jantung normal, dan ini pada left ventricle yang dilatasi. Dan pemeriksaan vortex ini bisa dilakukan berbagai macam. Pertama adalah dari phase contrast MRI, yang ini merupakan standar reference. Dari ekokardiografi ada dua macam. Pertama kita menggunakan kontras, ultrasound kontras. Pada pemeriksaan ini disebut ekokardiografi particle image velocimetry. Kemudian tanpa kontras, kita juga bisa melihat pada dasarnya merupakan prinsip blood speckle tracking. Kalau yang tadi speckle tracking echo kita melihat tisunya, kalau yang ini kita lihat bloodnya. Speckle tracking. Nah, ada beberapa parameter yang bisa didapat dari evaluasi vortex tersebut yang dihasilkan secara otomatis dari software dan masih pada umumnya masih dalam penelitian. Saya ingin mengajukan satu studi prospektif ini yang meneliti 75 pasien dengan HFrEF dan dilakukan follow up 277 hari dengan endpoint kardiovaskular hospitalisasi dan cardiac death. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa
suatu parameter yang disebut kinetic energy fluctuation (KEF) ini berasosiasi atau berkaitan dengan MACE, dengan outcome. Bila KEF-nya itu tinggi, maka akan memberikan improve functional status dengan chronic heart failure. Berikutnya adalah 3 dimensi ekokardiografi. 3 dimensi ekokardiografi ini mempunyai banyak peran dalam heart failure. Ini adalah penelitian retrospektif yang bertujuan membandingkan transthoracic 2D dengan transthoracic 3D dalam hal memprediksi in-hospital all-cause mortality pada pasien gagal jantung dengan penurunan ejection fraction dengan etiologi iskemik. Nah, ada pasien di sini 224 pasien dengan HFrEF dengan endpoint adalah all-cause mortality. Di sini ternyata didapatkan bahwa pemeriksaan 3D transthoracic echocardiografi untuk mengevaluasi fungsi dari ventricle lebih superior dalam hal memprediksi adanya in-hospital mortality dibandingkan pemeriksaan left ventricle function dengan 2D transthoracic echocardiografi. Selain left ventricle, right ventricle juga mulai diperiksa volume maupun kontraksinya dengan 3D echocardiografi. Nah, ini adalah suatu studi yang mengukur right ventricle ejection fraction dengan 3D echocardiografi. Ternyata hasilnya mempunyai prediksi prognostik yang baik untuk kematian jantung dan MACE. Dan di sini juga dikatakan bahwa right ventricle ejection fraction yang diperiksa dengan 3 dimensi mempunyai incremental value untuk menilai adanya adverse outcome di kemudian hari. 3D echocardiografi selain bisa untuk menilai fungsi dimensi dari ventricle, 3D echocardiografi ini juga bisa digunakan untuk prosedur intervensi structural. Kita bisa lihat gambar-gambar di sini. Di sini adalah echocardiografi 3 dimensi dari TE memperlihatkan gambaran mitral dari anfas. Di sini kita bisa melihat prolaps dan sebagian flail dari katup mitral dengan jelas. Dan gambar yang di bawahnya adalah prosedur pemasangan mitral clips yang dimonitor atau di-guide dengan TE 3 dimensi. Kemudian yang gambar tengah, kita bisa melihat prosedur pemasangan Amplatzer septal occluder pada aortic secundum yang juga dimonitor dengan 3 dimensi TE. Dan yang sebelah kanan adalah mungkin ini adalah intervensi struktural pertama, yaitu BMV. Nah, kita bisa lihat itu pengembangan Inoue balon dengan jelas dari gambar 3 dimensi TE. Jadi 3 dimensi TE dalam prosedur structural intervention mempunyai peran yang penting karena bisa memberikan visualisasi yang lebih jelas, kemudian bisa mempersingkat prosedur time, dan bisa meningkatkan safety dari prosedur tersebut. Ini adalah slide saya yang terakhir. Echocardiografi merupakan imaging tools yang penting pada setiap stage dari natural history dari gagal jantung, dan dengan perkembangan teknologi, advanced echocardiografi sudah mulai diperkenalkan dan dikerjakan untuk kepentingan klinis sehari-hari. Kemudian advanced modality dari echocardiografi itu bisa digunakan untuk mendeteksi faktor risiko atau kondisi subklinis, untuk mengkonfirm diagnosis, untuk guiding manajemen, tata laksana pasien, dan untuk memprediksi prognosis dari berbagai kondisi kardiovaskuler. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.